Pagi di Temanggung biasanya tidak pernah tergesa. Kabut turun perlahan dari lereng Sindoro, menempel di atap-atap rumah, di daun tembakau yang masih basah, di jalan desa yang sempit dan retak di beberapa bagian. Suara motor tua, ayam berkokok, dan langkah orang menuju ladang adalah irama yang nyaris tak pernah berubah. Pagi itu seharusnya sama. Seharusnya. Pria itu berdiri di pinggir jalan, menyalakan rokok dengan tangan yang sudah terbiasa dengan dingin pegunungan. Usianya 40, wajahnya keras oleh matahari, tapi matanya masih jernih. Ia tidak sedang terburu-buru. Tidak ada yang perlu dikejar. Hidupnya berjalan dengan ritme sederhana. Bangun pagi, bekerja apa saja yang bisa dikerjakan, pulang sebelum gelap. Begitulah selama bertahun-tahun. Namun pagi itu, ada sesuatu yang terasa salah, meski ia belum bisa menjelaskannya. Di kejauhan, sebuah truk berhenti di posisi yang tidak wajar. Bukan parkir, bukan pula sekedar menepi. Truk itu seperti kehabisan tenaga di tengah tanjakan kecil, tepat di jalur yang jarang dilewati kendaraan besar. Mesin mati, sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran kendaraan sebesar itu. Ia mengisap rokoknya dalam-dalam. Truk siapa pagi-pagi begini? Gumamnya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Tidak ada logo perusahaan, tidak ada tulisan pengiriman. Baknya tertutup terpal gelap yang diikat rapi, seolah isinya tidak ingin diketahui siapapun. Pria itu melangkah mendekat, bukan karena rasa ingin tahu yang berlebihan, tapi karena naluri lama yang sulit diabaikan. Naluri orang desa yang terbiasa membaca keanehan. Semakin dekat, bau itu mulai terasa. Bukan bau bangkai yang langsung menyergap, bukan pula bau sampah. Bau itu lembab, berat, dan menempel di hidung. Bau yang tidak seharusnya ada di pagi hari. Ia berhenti beberapa langkah dari bak truk. Alisnya mengkernyit, dadanya mengembang, lalu mengempis pelan. Ini bukan bau tembakau, katanya lirih. Lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Dari balik terpal, tampak karung-karung besar tersusun rapi. Bukan 2 atau 3, banyak, terlalu banyak untuk sekedar hasil panen. Karung-karung itu berwarna putih kusam, beberapa sudah menguning, dan salah satunya tampak robek di bagian sudut bawah. Ia ragu. Ada dorongan untuk mundur, berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi ada pula suara lain di kepalanya. Suara yang mengatakan bahwa sesuatu yang salah, jika dibiarkan, hanya akan menjadi lebih salah. Langkahnya pelan, hatinya tidak. Ia menunduk sedikit, memperhatikan karung yang robek. Dari celah kecil itu, terlihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam karung hasil bumi. Bukan serat daun, bukan tanah, bukan batang tanaman. Warna itu pucat, teksturnya tidak asing. Pria itu menahan nafas. Tidak, ini tidak mungkin, katanya, hampir seperti doa. Tangannya gemetar saat ia menyentuh ujung karung dengan ujung sepatu. Sedikit saja, cukup untuk memastikan apa yang dilihat matanya bukan khayalan. Karung itu bergeser, dan robekannya melebar. Ia mundur 1 langkah, lalu 2. Perutnya terasa mual, kepalanya berdenyut. Ia pernah melihat daging hewan, berkali-kali. Ia bukan orang kota yang mudah panik. Tapi apa yang ada di depannya bukan daging sembelihan. Tidak ada tulang utuh. Tidak ada bentuk yang jelas. Semuanya seperti dipotong, dipisah, dan dikemas dengan sengaja. Langkah kaki terdengar dari belakang. "Pak, kenapa berhenti di sini?" Suara seorang warga lain terdengar, santai, belum tahu apa-apa. Pria itu menoleh, wajahnya pucat. "Jangan dekat-dekat," katanya cepat. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Ini bukan truk biasa." Warga itu tertawa kecil. "Ya, paling juga truk mogok." Kalimat itu terhenti saat bau yang sama mencapai hidungnya. Beberapa menit kemudian, orang-orang mulai berdatangan. Ada yang hanya melongok dari jauh, ada yang berbisik, ada yang berani mendekat lalu langsung mundur. Suasana berubah cepat. Pagi yang biasanya tenang, kini dipenuhi suara tegang, langkah tergesa, dan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Pria 40 tahun itu berdiri agak terpisah, menatap truk tersebut tanpa berkedip. Dadanya terasa sesak. Ia sadar tanpa ada yang mengatakannya bahwa pagi itu akan menjadi batas, sebelum dan sesudah.
Seseorang berbisik, "Itu daging apa?" Tidak ada yang menjawab. Ia akhirnya berkata, suaranya pelan tapi tegas, "Panggil polisi, sekarang." Dan di saat itulah, di kaki Gunung Sindoro yang biasanya hanya menyimpan dingin dan kabut, sebuah rahasia besar mulai terbuka. Pagi di Temanggung tidak lagi terasa biasa. Tidak akan pernah lagi. Truk itu tidak bergerak sejak pagi. Dan semakin lama, kehadirannya terasa seperti benda asing yang dipaksakan berada di tempat yang salah. Garis-garis lumpur di ban menunjukkan ia datang malam sebelumnya, bukan pagi itu. Mesin yang dingin menandakan sudah lama dimatikan. Tidak ada sopir, tidak ada kenek, tidak ada tanda panik orang yang kendaraannya mogok. Hanya truk, diam, dan karung-karung di dalamnya. Polisi datang tidak lama setelah panggilan itu. Suara sirene memecah ketenangan desa, membuat warga yang tadinya ragu kini berkerumun di kejauhan. Pria 40 tahun itu berdiri di sisi jalan, diminta tetap di tempat. Ia tidak banyak bicara, tidak perlu. Wajahnya sudah cukup menjelaskan bahwa apa yang akan ditemukan bukan hal sepele. Seorang polisi mendekati bak truk, memeriksa terpal, lalu menoleh ke rekannya. Anggukan singkat, tidak ada kata-kata berlebihan. Mereka sudah terbiasa dengan kejahatan, tapi bau itu membuat bahkan mereka berhenti sejenak. Terpal dibuka perlahan. Karung-karung itu tersusun rapi seperti barang dagangan. Tidak asal tumpuk, ada jarak yang diatur, ada pola. Pria itu memperhatikan dengan seksama, dan disitulah muncul kesadaran pertama yang membuat tengkuknya meremang. Ini bukan perbuatan orang panik, ini pekerjaan orang yang tahu apa yang sedang dilakukan. Satu karung ditarik keluar, berat. 2 orang polisi harus mengangkatnya bersama. Karung itu diletakkan di aspal dan pisau cutter dikeluarkan. Udara terasa menahan nafas. Saat karung itu dibuka, tidak ada teriakan, tidak ada jerit histeris seperti di televisi. Yang ada hanya keheningan aneh, berat, seolah semua orang tahu bahwa suara apapun akan terdengar tidak pantas. Isinya potongan daging, bukan utuh, tidak berbentuk, dipisahkan, dibungkus plastik bening di dalam karung, seolah ingin memperlambat pembusukan. Ada bagian yang masih tampak segar, ada yang sudah mulai berubah warna. Seorang polisi menarik nafas panjang. "Ini bukan hewan," katanya akhirnya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Pria 40 tahun itu menunduk, dadanya terasa kosong, tapi pikirannya justru berjalan cepat. Jika ini bukan hewan dan jumlah karung sebanyak ini, maka apa yang ada di hadapan mereka bukan satu korban, bukan 2. Karung kedua dibuka, sama. Ketiga, sama. Keempat, sama. Satu persatu karung dikeluarkan dari bak truk, disusun berjajar di pinggir jalan. Hitungan dilakukan dengan suara datar tanpa emosi. 21, 38, 50. Saat angka itu mencapai 55, tidak ada yang berbicara lagi. 55 karung, bukan satu kesalahan, bukan kejadian spontan. Ini skala, ini sistem. Warga mulai dijauhkan, garis polisi dipasang. Beberapa orang muntah, beberapa hanya terdiam menatap kosong. Ada yang berbisik doa, ada pula yang memalingkan wajah, seolah berharap semua ini menghilang jika tidak dilihat. Pria itu tetap di sana. Seorang polisi mendekatinya. "Bapak yang pertama lihat truk ini?" Ia mengangguk. "Iya." "Kapan?" "Pagi, tapi jejaknya sudah lama, paling tidak dari malam." Polisi itu mencatat. "Bapak kenal truknya?" Ia menggeleng, lalu berhenti sejenak. Alisnya mengkerenyit. Ada potongan ingatan yang tiba-tiba muncul. Lampu truk di kejauhan, suara mesin berat lewat malam hari. Ia dulu mengabaikannya karena mengira itu truk biasa. "Kemarin malam saya sempat lihat," katanya pelan, "lewat arah desa." Polisi itu menatapnya lebih lama. "Arah desa mana?" Ia menunjuk tanpa berkata lebih lanjut. Tatapan itu berubah, bukan lagi sekedar mencatat, tapi menimbang. Di dalam dirinya, sesuatu mulai runtuh. Ia menyadari bahwa truk ini tidak sekedar lewat. Truk ini datang dengan tujuan, dan tujuan itu tidak mungkin jauh dari tempat mereka berdiri sekarang. Ketika ambulans forensik datang dan suasana semakin tertutup, satu hal menjadi jelas di kepala pria itu. 55 karung bukan akhir cerita. Itu baru bukti yang terlihat. Yang tidak terlihat, siapa yang mengisi, dari mana asalnya, dan kemana seharusnya dikirim, justru jauh lebih mengerikan. Ia menatap kaki Gunung Sindoro yang berdiri tenang di kejauhan. Gunung itu diam, desa itu diam,
Tapi kejahatan ini jelas tidak lahir dalam diam. Namanya jarang disebut orang dengan lengkap. Di desa, ia lebih sering dipanggil singkat, sekadar penanda keberadaan, bukan identitas yang perlu diingat. Ia bukan tokoh penting, bukan aparat, bukan orang yang biasa dimintai pendapat. Pria 40 tahun itu hidup di lapisan yang nyaris tak terlihat. Cukup dekat untuk membantu, cukup jauh untuk tidak dicurigai. Usianya membuatnya berada di tengah-tengah. Tidak lagi muda untuk bermimpi terlalu tinggi, tidak pula cukup tua untuk sepenuhnya pasrah. Tubuhnya masih kuat, tapi sudah menyimpan nyeri yang datang diam-diam saat malam. Tangannya kasar, kukunya sering kotor, tanda pekerjaan apapun yang datang tidak pernah ia tolak. Ia pernah bekerja di kebun tembakau, mengangkut hasil panen orang lain, pernah jadi buruh bangunan, ikut proyek kecil yang berhenti sebelum selesai. Pernah pula menarik kayu dari hutan pinggir desa, pekerjaan yang lebih banyak resikonya daripada upahnya. Hidupnya tidak pernah lurus, tapi selalu berjalan. Ia terbiasa diam, bukan karena tidak punya pendapat, melainkan karena terlalu sering belajar bahwa bicara tidak selalu mengubah apapun. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang jarang ikut rapat desa, jarang nongkrong lama, dan selalu pulang sebelum malam benar-benar gelap. Namun satu hal yang tidak pernah hilang darinya adalah kebiasaan mengamati. Ia memperhatikan perubahan kecil. Siapa yang tiba-tiba punya uang lebih, siapa yang mulai sering keluar malam, siapa yang menutup pintu lebih rapat dari biasanya. Ia tidak mencatatnya, tidak menyimpannya sebagai kecurigaan, hanya kebiasaan lama orang yang hidup dari membaca keadaan. Pagi itu, kebiasaan itulah yang membawanya terlalu dekat dengan truk. Saat polisi bertanya, ia menjawab seperlunya, tidak menambah, tidak mengurangi. Nada suaranya tenang, meski pikirannya tidak. Ia sadar, sejak ia menunjuk arah, sejak ia menyebut pernah melihat truk itu malam sebelumnya, posisinya berubah. Ia bukan lagi sekadar saksi yang kebetulan lewat. Di dalam dirinya muncul percakapan yang tidak terdengar, tentang apakah ia seharusnya diam saja sejak awal. Tentang betapa mudahnya pagi itu berlalu tanpa ia ikut campur. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu datang terlambat. Ia sudah berdiri di titik yang tidak bisa diulang. Ia menatap karung-karung yang kini tertutup kembali. Jumlahnya terus teringang di kepala. 55. Angka yang terlalu besar untuk disimpan dalam ingatan tanpa konsekuensi. Ia tahu, sejak saat itu, apapun yang ia dengar, lihat atau ingat, akan memiliki bobot yang tidak pernah ia minta. Seorang polisi kembali menghampirinya, menanyakan hal-hal kecil. Jam berapa ia bangun? Dari mana ia datang? Apakah ia melihat orang asing belakangan ini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi jawabannya seperti menarik benang halus yang terhubung ke banyak simpul. Ia menjawab jujur, selalu jujur, bukan karena berani, tapi karena tidak tahu cara lain. Di sudut hatinya ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Bukan takut pada polisi, melainkan pada kemungkinan bahwa apa yang terjadi ini tidak berdiri sendiri. Bahwa kejahatan sebesar ini tidak mungkin lewat begitu saja, tanpa ada orang-orang yang tahu, yang memilih tidak bicara. Dan ia tinggal di desa itu, hidup di antara orang-orang itu. Ia bukan pahlawan, ia tidak pernah berniat menjadi apapun selain dirinya sendiri. Tapi pagi itu, di hadapan truk yang membuka rahasia gelap, identitasnya perlahan bergeser. Dari orang yang selalu berada di pinggir, menjadi orang yang berada tepat di garis awal sebuah perkara besar. Ia belum tahu sejauh apa semuanya akan berjalan. Ia hanya tahu satu hal. Sejak pagi itu, hidupnya tidak lagi sesederhana bangun, bekerja dan pulang. Ada beban baru yang ikut pulang bersamanya. Tidak terlihat, tidak bersuara, tapi nyata. Hasil pemeriksaan tidak datang cepat, tapi juga tidak berlarut. Seolah semua pihak paham bahwa waktu justru bisa menjadi musuh. Truk itu sudah diamankan, karung-karung dipindahkan dengan prosedur tertutup, dan desa kembali terlihat seperti biasa dari kejauhan. Tapi hanya dari kejauhan. Di balik pintu-pintu rumah yang tertutup, orang-orang menunggu dengan cara mereka masing-masing.
Pria 40 tahun itu mendengar kabar pertama bukan dari televisi, bukan dari media, melainkan dari bisik yang berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Nada suaranya selalu sama, pelan, tegang, dan tidak pernah lengkap. Katanya sudah dipastikan, bukan daging hewan, manusia. Kata itu jatuh di kepalanya lebih berat daripada yang ia bayangkan. Manusia, bukan dugaan lagi, bukan rasa curiga, kepastian. Ia duduk di rumahnya yang sederhana, menatap lantai tanpa benar-benar melihat apapun. Di dalam kepalanya pikirannya bergerak tanpa izin. Jika ini manusia, maka berarti ada nyawa. Jika ada potongan, berarti ada kekerasan. Dan jika jumlahnya sebanyak itu, maka ini bukan peristiwa tunggal. Ini rangkaian. Polisi datang sore itu, meminta keterangannya kembali, lebih formal, lebih terstruktur. Ia tahu dari cara mereka duduk, dari nada suara yang dijaga, bahwa apa yang mereka bawa bukan kabar ringan. Pemeriksaan forensik sudah keluar, kata salah satu dari mereka, tidak bertele-tele. Semua karung berisi bagian tubuh manusia. Ia mengangguk pelan, seolah sudah menyiapkan dirinya sejak pagi, tapi tubuhnya tetap bereaksi. Rahangnya mengeras, napasnya sedikit lebih pendek. Potongan dari lebih satu orang, tanyanya, suaranya nyaris tidak terdengar. Polisi itu tidak langsung menjawab, ya. Jawaban singkat itu membuka ruang sunyi yang panjang. Di kepalanya, angka 55 kini berubah makna. Bukan sekedar jumlah karung, melainkan jumlah upaya untuk menghilangkan jejak. Jumlah usaha untuk memecah sesuatu yang utuh menjadi bagian-bagian kecil yang tak mudah dikenali. Forensik menjelaskan dengan bahasa yang dingin dan terukur. Ada pemotongan dengan alat tajam, ada pola pemisahan yang rapi. Ada indikasi bahwa proses itu dilakukan bukan dalam keadaan tergesa, tidak acak, tidak asal. Ia mendengarkan, tapi tidak semua masuk utuh. Yang tertinggal justru kesimpulan paling sederhana dan paling menakutkan. Ini direncanakan. Kejadian ini bukan sekali, kata polisi itu lagi, bukan reaksi spontan. Kalimat itu membuat dadanya terasa ditekan. Desa kecil, jalan sempit, orang-orang yang saling mengenal sejak lama. Bagaimana sesuatu sebesar ini bisa terjadi tanpa suara? Di luar rumahnya, sore turun seperti biasa. Anak-anak masih terdengar bermain, motor lewat sesekali. Hidup tetap berjalan, dan justru disitulah rasa tidak nyamannya tumbuh, bahwa di tempat yang terlihat normal, sesuatu yang sangat tidak normal bisa tersembunyi. Ia bertanya satu hal yang sejak tadi berputar di kepalanya. Asalnya dari mana? Polisi itu menghela napas. Masih ditelusuri. Tapi potongannya menunjukkan dilakukan di satu lokasi, bukan berpindah-pindah. Satu lokasi. Kata itu seperti menunjuk ke tanah yang mereka pijak sendiri. Sejak hasil forensik itu diumumkan secara internal, sikap orang-orang berubah. Tatapan jadi lebih singkat, senyum jadi lebih jarang. Setiap suara malam terasa lebih panjang dari biasanya. Pria itu merasakannya bahkan saat ia tidak keluar rumah. Ada ketegangan yang menggantung, tidak terlihat tapi terasa. Ia menyadari sesuatu yang lain. Dengan kepastian forensik itu, cerita ini tidak lagi bisa dipatahkan sebagai salah paham atau rumor. Tidak ada ruang untuk menyangkal, tidak ada celah untuk mengatakan mungkin. Dan itu berarti siapapun yang terlibat, siapapun yang tahu, kini juga tahu bahwa kebenaran mulai mengejar. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, bukan dengan suara, tapi dengan perasaan yang mengendap. Berapa banyak orang yang memilih diam sebelum semua ini terbuka? Hasil forensik bukan hanya memastikan apa yang ada di dalam karung, ia juga memastikan satu hal lain, bahwa apa yang sedang mereka hadapi jauh lebih besar dari satu truk, satu pagi, atau satu penemuan kebetulan. Dan ia, suka atau tidak, sudah berada di dalamnya. Truk itu kembali dibicarakan setelah semua orang tahu isinya. Bukan lagi sebagai benda mati di pinggir jalan, melainkan sebagai kunci. Polisi menyebutnya dengan istilah sederhana, kendaraan tanpa identitas yang jelas. Tapi di kepala pria 40 tahun itu, truk tersebut sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Jejak yang sengaja ditinggalkan, atau mungkin sengaja disembunyikan setengah-setengah. Tidak ada dokumen di dalam kabin, tidak ada STNK, tidak ada surat jalan. Plat nomor yang terpasang ternyata palsu, tidak terdaftar dimanapun. Mesin dan rangka truk pun tidak menunjukkan ciri perusahaan tertentu. Semua seperti dilepas dari konteks, diputus dari asalnya. Truk ini tidak ingin dikenal, kata salah satu polisi saat menjelaskannya.
Kalimat itu terdengar biasa, tapi maknanya menempel di kepala pria itu lebih lama dari yang seharusnya. Ia duduk mendengarkan, tangan saling menggenggam. Semakin sedikit identitas yang ditemukan, semakin jelas bahwa truk ini bukan kendaraan yang tersesat. Ia datang dengan perhitungan, datang tanpa niat kembali. Polisi bertanya lagi tentang malam sebelumnya, lebih rinci, lebih tajam. Jam berapa suara mesin terdengar? Dari arah mana? Apakah lampunya terang atau redup? Pertanyaan-pertanyaan kecil yang jika disusun bisa membentuk satu garis utuh. Ia menutup mata sejenak, mengingat. Malam itu tidak hujan, jalanan cukup sepi. Ia ingat karena ia terbangun oleh suara mesin berat yang tidak biasa melewati jalur itu. Terlalu besar untuk sekedar lewat, terlalu pelan untuk sekedar numpang jalan. Saya lihat lampunya, katanya akhirnya. Bukan lampu terang, seperti sengaja diredupkan. Polisi itu berhenti menulis sejenak. Yakin? Ia mengangguk. Kalau terang, pasti kelihatan dari jauh. Jawaban itu membuat suasana berubah. Bukan dramatis, tapi jelas. Truk itu tidak hanya tanpa dokumen, tapi juga tanpa keinginan untuk terlihat. Dan di desa kecil seperti itu, sesuatu yang berusaha tidak terlihat justru akan selalu diingat. Polisi menyampaikan satu hal lagi. Jalur yang dilalui truk bukan jalur utama. Ia memilih jalan desa, melewati beberapa tikungan sempit, dan berhenti tepat di lokasi yang jarang dilalui orang sebelum pagi. Itu bukan kebetulan, kata polisi tersebut. Pria itu tahu. Ia tahu sejak awal. Sejak ia mencium bau itu, sejak ia melihat karung-karung yang disusun terlalu rapi untuk sesuatu yang darurat. Semuanya terasa seperti bagian dari satu keputusan panjang. Di kepalanya muncul pertanyaan yang tidak ia ucapkan. Kalau truk ini tidak punya dokumen, berarti tidak ada yang ingin bertanggung jawab. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab, berarti siapapun yang mengirimnya siap kehilangan truk itu. Dan siapa yang mau kehilangan truk berisi 55 karung, kecuali isinya jauh lebih berbahaya daripada nilai kendaraannya. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya semakin berat. Truk ini bukan alat pengangkut. Ia adalah pesan. Sesuatu yang gagal sampai tujuan atau sengaja dihentikan di tengah jalan karena suatu alasan yang belum terlihat. Bapak yakin tidak ada orang yang turun malam itu? Tanya polisi lagi. Ia berpikir keras, mengingat bayangan, suara, waktu. Tidak ada, jawabnya. Kalau ada, saya pasti dengar. Polisi itu mencatat, lalu menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Berarti truk itu ditinggal. Kata itu menggantung, ditinggal. Bukan mogok, bukan kecelakaan. Ditinggal dengan sadar. Setelah polisi pergi, pria itu duduk sendirian cukup lama. Truk tanpa dokumen itu terus berputar di pikirannya. Kendaraan yang datang dari entah mana, membawa isi yang tidak ingin diakui siapapun, lalu berhenti di desa yang terlalu tenang untuk kejahatan sebesar itu. Ia mulai memahami satu hal. Penyelidikan ini tidak akan berhenti pada truk. Truk hanyalah kulit terluar. Di baliknya ada rute, keputusan, dan orang-orang yang tahu persis apa yang mereka lakukan. Dan semakin sedikit jejak yang ditinggalkan truk itu, semakin dekat penyelidikan ini ke manusia-manusia yang sebenarnya. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalan desa yang kembali lengang. Jalur yang sama yang dilalui truk tanpa nama itu malam sebelumnya. Jalan itu kini terlihat biasa. Tapi baginya, tidak ada lagi jalan yang benar-benar netral. Setelah truk itu diangkut dan garis polisi dicabut, desa seolah kembali ke bentuk semula. Orang-orang keluar rumah, beraktivitas seperti biasa, menyapa seperlunya. Dari luar, tidak ada yang tampak berubah. Tapi pria 40 tahun itu merasakan perbedaan yang tidak bisa dilihat mata. Ada jeda dalam percakapan. Ada kalimat yang dipotong sebelum selesai. Ada pintu yang ditutup lebih cepat dari biasanya. Ia menyadarinya pelan-pelan, bukan sekaligus. Saat berjalan melewati warung, obrolan yang semula ramai mendadak berhenti. Saat ia menyapa seseorang yang dikenalnya sejak kecil, senyum itu datang terlambat, lalu cepat hilang. Tidak ada yang terang-terangan menghindar, tapi juga tidak ada yang benar-benar mendekat. Desa itu masih desa yang sama, namun ritmenya berubah. Ia mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia anggap penting. Lampu yang sering menyala sampai larut malam di beberapa rumah tertentu. Aktivitas yang baru benar-benar hidup justru setelah tengah malam. Orang-orang yang dulu jarang keluar rumah, kini sering terlihat mondar-mandir saat jam tidur orang lain. Semua itu dulu terasa biasa. Sekarang,
tidak lagi. Dalam diam, ia menghubungkan potongan-potongan yang sebelumnya terpisah. Truk besar yang bisa masuk tanpa ada yang bertanya. Jalan desa yang dibuka palangnya di malam hari. Suara mesin berat yang tidak pernah dilaporkan ke siapapun. Kenapa dulu nggak ada yang ribut ya? Gumamnya sendiri. Jawabannya datang bukan dari suara, tapi dari ingatan. Ia ingat bagaimana setiap kali ada orang luar bertanya terlalu banyak, selalu ada satu warga yang cepat-cepat menenangkan. Selalu ada alasan, selalu ada penutup. Polisi mulai lebih sering terlihat, meski tidak selalu berseragam lengkap. Mereka tidak datang dengan sirene lagi. Mereka berjalan, bertanya pelan, mencatat. Dan setiap kali itu terjadi, desa terasa menahan napas. Seorang tetangga sempat mendekatinya sore itu. Tidak dekat-dekat, cukup berdiri di jarak aman. "Kamu kemarin dipanggil polisi lagi?" tanyanya, seolah bertanya soal cuaca. Ia mengangguk. "Iya." Tetangga itu diam sejenak. "Ya, hati-hati saja." Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi di telinganya, itu lebih mirip peringatan. Ia tidak menjawab, tidak tahu harus menjawab apa. Malam-malam berikutnya ia sulit tidur, bukan karena suara, melainkan karena terlalu banyak keheningan. Ia mendengar langkah kaki di luar rumah lebih sering dari biasanya. Motor lewat tanpa lampu utama. Orang berbicara dengan suara ditekan, seolah dinding bisa mendengar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan semua ini ada? Apakah pola ini baru muncul setelah truk ditemukan, atau sebenarnya sudah lama berjalan? Hanya saja ia baru menyadarinya sekarang. Jawaban itu menakutkan, karena jika pola ini sudah lama ada, berarti banyak orang tahu. Dan jika banyak orang tahu, berarti diam telah menjadi kesepakatan bersama. Ia duduk di teras rumah suatu malam, menatap jalan desa yang kosong. Jalan yang sama yang dilalui truk itu. Jalan yang kini terasa seperti jalur rahasia, bukan lagi sekedar penghubung antar rumah. Dalam pikirannya, desa ini tidak lagi terasa sebagai kumpulan rumah dan keluarga, melainkan jaringan kecil dengan aturan tak tertulis. Siapa yang boleh tahu, siapa yang sebaiknya tidak bertanya, siapa yang aman untuk didekati. Dan ia sadar, tanpa pernah mendaftar, dirinya kini berada di luar lingkaran aman itu. Ia tidak menuduh siapapun secara langsung, tidak menyebut nama, tapi nalurinya berkata bahwa kejahatan sebesar itu tidak mungkin berdiri sendiri. Ada ritme, ada kebiasaan, ada pola yang dijaga agar tetap terlihat normal. Normal palsu. Pagi-pagi kembali datang, kabut turun seperti biasa. Dari jauhan, desa itu tampak damai. Tapi bagi pria itu, ketenangan itu kini terasa rapuh, seperti permukaan air yang tenang di atas arus deras. Ia menarik napas panjang. Jika pola ini benar, maka truk itu bukan awal, dan yang lebih menakutkan, mungkin juga bukan akhir. Bangunan itu selalu disebut dengan nama yang terdengar aman, dapur umum, tempat orang berkumpul saat ada hajatan, kerja bakti, atau acara desa. Letaknya tidak mencolok, sedikit masuk dari jalan utama, berdinding tembok kusam dengan pintu besi yang jarang benar-benar terbuka di siang hari. Pria 40 tahun itu sudah melewatinya ratusan kali. Tidak pernah ada yang aneh, tidak pernah ada yang memaksa orang untuk masuk. Justru sebaliknya, tempat itu seperti selalu ada di latar belakang, hadir tapi tidak pernah diminta perhatian. Sampai polisi mulai bertanya dengan cara yang berbeda. Bangunan yang biasa dipakai masak rame-rame itu, siapa yang pegang kuncinya? Pertanyaannya terdengar ringan, terlalu ringan untuk sesuatu yang membuat dada pria itu mengencang. Ia berpikir sejenak. Biasanya, ya orang-orang tertentu, sudah diatur. Orang-orang tertentu itu siapa? Ia tidak langsung menjawab, bukan karena tidak tahu, tapi karena baru menyadari bahwa selama ini tidak pernah ada alasan kuat kenapa hanya nama-nama itu yang selalu muncul. Sejak hari itu, dapur umum tidak lagi terlihat biasa. Ia mulai mengingat detail-detail kecil. Asap yang kadang keluar larut malam, bukan bau masakan, tapi lebih tajam. Air yang mengalir deras ke selokan di jam-jam yang tidak wajar. Karung-karung besar yang pernah ia lihat dibawa masuk dengan alasan persiapan acara, tapi tidak pernah ia lihat keluar dalam bentuk apapun. Semua itu dulu ia anggap bukan urusannya. Sekarang semuanya kembali, satu persatu, seperti potongan ingatan yang akhirnya menemukan tempatnya. Polisi datang tanpa banyak orang, tidak ada kerumunan, tidak ada pengumuman. Mereka masuk sore hari saat kebanyakan warga masih di ladang.
pintu besi dapur umum dibuka dengan kunci yang ternyata tidak sulit didapatkan. Pria itu berdiri agak jauh, diminta ikut sebagai saksi. Ia menuruti, meski kakinya terasa berat. Di dalam, udara lembab dan dingin. Terlalu dingin untuk bangunan desa yang seharusnya hanya dipakai memasak. Dindingnya bersih, lebih bersih dari yang ia ingat. Lantainya sering disiram. Itu terlihat dari bekas air yang belum sepenuhnya kering. Seseorang dari kepolisian berjongkok, menyentuh lantai, lalu mengusap jarinya pelan. Sering dibersihkan, katanya singkat. Bukan pujian. Di sudut ruangan ada meja besar dari stainless. Permukaannya penuh goresan halus. Terlalu banyak untuk meja dapur biasa. Di dekatnya ada saluran pembuangan air yang ukurannya lebih besar dari kebutuhan memasak. Pria itu menelan ludah. Ia tidak melihat apapun yang eksplisit. Tidak ada karung, tidak ada sisa yang mencolok. Justru ketiadaan itulah yang membuat ruangan ini terasa salah. Seperti tempat yang sudah terlalu siap untuk menghapus jejak. Kalau ada acara, biasanya sampai malam, tanya seorang polisi kepadanya. Ia menggeleng pelan. Paling sore, jarang sampai larut. Polisi itu mengangguk, seolah jawaban itu sudah ia tunggu. Di kepalanya, satu kesimpulan mulai terbentuk dengan sendirinya. Dapur umum ini bukan sekedar tempat. Ia adalah kedok, alasan yang cukup masuk akal untuk aktivitas malam, untuk suara, untuk keluar masuk barang tanpa terlalu banyak tanya. Dan jika forensik mengatakan pemotongan dilakukan di satu lokasi, maka tempat ini memenuhi terlalu banyak syarat untuk diabaikan. Ia merasakan sesuatu yang lain, rasa dikhianati. Bukan oleh satu orang, tapi oleh kebiasaan bersama, oleh kesepakatan diam yang membuat tempat ini berdiri tanpa pernah benar-benar dilihat. Seorang polisi mendekat, suaranya rendah. Bapak pernah curiga sebelumnya? Ia menggeleng, lalu berhenti, menghela napas. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu. Polisi itu menatapnya sebentar. Kebanyakan orang juga begitu. Kalimat itu tidak menenangkan. Saat mereka keluar dari bangunan itu, matahari hampir tenggelam. Dari luar, dapur umum itu kembali terlihat seperti bangunan biasa. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Tapi bagi pria itu, segalanya sudah bergeser. Ia menyadari bahwa kejahatan ini tidak bersembunyi di tempat gelap yang jauh dari manusia. Ia justru tumbuh di ruang yang paling dikenal, paling dipercaya, dan paling jarang dipertanyakan. Ia melangkah pulang dengan perasaan berat. Truk, karung, jalan desa, semuanya kini terhubung. Tapi dapur umum itu adalah simpul yang membuat semuanya masuk akal. Jika tempat seaman itu bisa dipakai untuk sesuatu yang sekejam ini, maka desa ini tidak hanya menyimpan rahasia. Desa ini hidup berdampingan dengannya. Motif itu tidak muncul sebagai pengakuan besar atau kalimat dramatis. Ia muncul pelan, dari potongan-potongan cerita yang terlepas satu persatu. Dari jawaban yang ragu, dari tatapan yang menunduk terlalu lama, dari kalimat cuma ikut-ikutan yang diucapkan dengan suara hampir tidak terdengar. Uang. Kata itu akhirnya disebut. Bukan sebagai pembenaran, tapi sebagai penjelasan paling jujur yang bisa diberikan. Pria 40 tahun itu mendengarnya saat polisi kembali memanggilnya. Bukan untuk menanyai, melainkan memberitahu sejauh apa penyelidikan berjalan. Beberapa warga sudah diamankan. Bukan orang asing, bukan wajah baru. Nama-nama yang selama ini ia kenal sebagai tetangga, kenalan jauh, orang yang pernah ia sapa di jalan tanpa curiga. Tidak semua pelaku utama, kata polisi itu. Sebagian hanya membantu. Membantu, kata yang terdengar ringan untuk sesuatu yang berat. Ia duduk diam, mendengarkan. Uang mengalir dari luar desa. Jumlahnya tidak fantastis, tapi cukup besar untuk ukuran hidup yang selalu pas-pasan. Cukup untuk melunasi utang, cukup untuk memperbaiki rumah, cukup untuk menutup mulut sendiri. Tidak ada yang langsung ditawari kejahatan besar. Awalnya hanya pekerjaan, angkat barang, bersih-bersih, jaga malam, tidak perlu tanya, tidak perlu tahu, bayaran tunai, cepat. Ia membayangkan bagaimana tawaran itu terdengar di telinga orang-orang yang hidupnya sempit. Saat pilihan terasa semakin sedikit, satu jalan yang salah bisa terlihat seperti satu-satunya jalan yang tersisa. Polisi menyebutkan bagaimana sistem itu berjalan. Tidak semua orang tahu keseluruhan. Ada yang hanya tahu tugasnya. Ada yang sengaja tidak mau tahu lebih jauh. Semakin sedikit yang diketahui, semakin mudah tidur malam.
Ia merasakan kemarahan yang aneh. Bukan kemarahan yang meledak, tapi yang mengendap. Marah pada situasi. Marah pada kemiskinan yang membuat kejahatan terasa seperti kerja sambilan. Marah pada dirinya sendiri, karena tidak pernah benar-benar bertanya. Tapi mereka tahu ini salah, katanya akhirnya. Polisi itu mengangguk. Iya, tapi tahu salah tidak selalu cukup untuk berhenti. Kalimat itu menancap lebih dalam dari yang ia kira. Keputusasaan ternyata tidak selalu terlihat seperti tangisan atau teriakan. Kadang ia datang dalam bentuk keputusan sunyi, diambil pelan-pelan, sampai batas antara benar dan salah menjadi kabur. Ia teringat wajah-wajah yang kini disebut sebagai tersangka. Orang-orang yang pernah ia lihat tertawa di acara desa. Orang-orang yang dulu ia anggap sama seperti dirinya, bertahan, bukan hidup berlebihan. Di dalam kepalanya muncul pertanyaan yang tidak ingin ia jawab. Jika ia berada di posisi yang sama, dengan tekanan yang sama, pilihan yang sama sempitnya, apakah ia akan benar-benar berbeda? Pertanyaan itu membuat dadanya terasa sesak. Polisi tidak menyebut semua detail, tidak perlu. Cukup dengan satu kesimpulan yang jelas. Jaringan ini hidup dari kebutuhan, dari orang-orang yang terlalu lelah untuk menolak, dari sistem yang memberi uang lebih cepat daripada keadilan. Dan di titik itu, ia menyadari bahwa kejahatan ini bukan hanya tentang pelaku dan korban. Ia juga tentang ruang kosong yang dibiarkan terlalu lama. Tentang desa yang terbiasa menunduk, terbiasa diam, terbiasa menerima apapun selama dapur tetap mengepul. Uang memang menjadi pemicu, tapi keputusasaanlah yang membuka pintu. Ia pulang dengan langkah lambat. Di jalan, ia melihat rumah-rumah yang sama, ganggang yang sama. Semuanya tampak utuh. Tapi kini ia tahu, di balik beberapa pintu itu, ada cerita yang runtuh pelan-pelan, jauh sebelum truk itu berhenti di pinggir jalan. Ia berhenti sejenak, menatap tanah di depannya. Motifnya bukan monster, bukan kegilaan murni. Justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Karena ia lahir dari hal yang sangat manusiawi, kebutuhan untuk bertahan. Dan ketika kejahatan dibangun di atas keputusasaan, tidak ada yang benar-benar keluar tanpa luka. Sejak nama-nama mulai disebut, posisi pria 40 tahun itu tidak lagi samar. Ia bukan tersangka, bukan pula orang yang bisa sepenuhnya berdiri di luar. Ia berada di ruang yang tidak nyaman, di antara orang-orang yang ingin melupakan dan aparat yang ingin mengingat setiap detail. Polisi tidak mengatakan secara langsung, tapi sikap mereka cukup jelas. Ia bukan sekadar saksi awal lagi. Ingatannya tentang malam itu, tentang jalur yang dilewati truk, tentang kebiasaan desa, kini menjadi bagian penting dari rangkaian cerita yang sedang disusun. "Bapak tahu," kata seorang penyidik suatu sore, suaranya datar. Dan Bapak melihat. Kalimat itu bukan tuduhan, tapi juga bukan pujian. Ia mengangguk pelan. Di dalam dirinya, ada dorongan untuk berkata bahwa ia tidak pernah meminta semua ini. Bahwa ia hanya kebetulan bangun pagi dan tidak menoleh ke arah yang salah. Tapi ia tahu, kalimat-kalimat semacam itu tidak mengubah posisi siapapun. Desa mulai membaca keberadaannya dengan cara yang berbeda. Ada yang tetap menyapa, tapi singkat. Ada yang pura-pura tidak melihat. Ada pula yang menatapnya terlalu lama, seolah mencoba menimbang apakah ia masih bagian dari kita atau sudah bergeser menjadi mereka. Ia merasakan tekanan itu bukan sebagai ancaman terbuka, melainkan sebagai jarak. Jarak yang tumbuh pelan tapi konsisten. Suatu malam, seseorang mendatanginya. Tidak masuk ke rumah, hanya berdiri di luar pagar. "Kamu ngomong apa saja ke polisi?" Pertanyaannya sederhana, terlalu sederhana. Ia tidak langsung menjawab. "Yang saya lihat," katanya akhirnya. Orang itu diam sejenak. "Nggak lebih?" Ia menatap balik. "Nggak kurang." Tidak ada pertengkaran, tidak ada nada tinggi. Orang itu pergi begitu saja. Tapi setelah langkahnya menjauh, pria itu tahu satu hal. Garis sudah ditarik. Ia duduk sendirian lama setelah itu. Bukan untuk menyesali keputusannya, melainkan untuk memahami konsekuensinya. Diam mungkin membuat hidupnya lebih mudah. Tapi berbicara, meski berat, setidaknya membuatnya bisa menatap dirinya sendiri tanpa menunduk. Polisi memberinya pilihan yang sebenarnya bukan pilihan. Ia bisa menarik diri, berhenti bicara lebih jauh, dan hidup dengan apa yang sudah terlanjur diketahui.
Atau ia bisa bersaksi penuh, membuka semua yang ia ingat, sekecil apapun. Kalau saya lanjut, apa yang akan terjadi? Katanya pelan. Penyidik itu tidak berusaha menenangkannya dengan janji kosong. Tidak nyaman, jawabnya jujur. Tapi penting. Jawaban itu justru membuatnya lebih tenang. Ia menyadari bahwa posisinya sekarang bukan tentang keberanian atau pengorbanan. Ini tentang arah, tentang memilih kemana ia akan berdiri ketika semua orang berusaha berdiri di tempat yang aman. Ia bukan orang yang terbiasa membuat keputusan besar. Hidupnya selama ini diisi pilihan-pilihan kecil. Tapi kali ini pilihannya jelas, meski konsekuensinya kabur. Ia memilih bicara, bukan dengan emosi, bukan dengan dendam. Ia bicara dengan cara yang sama seperti ia menjalani hidup, lurus, seperlunya, tanpa hiasan. Ia menceritakan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang dulu ia abaikan. Setiap kali selesai memberi keterangan, ia pulang dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada takut, ada rasa asing di rumahnya sendiri. Tapi ada juga sesuatu yang lain, rasa bahwa ia tidak lagi menunda. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Ia tidak tahu apakah desanya akan memaafkan atau justru mengucilkan. Tapi ia tahu satu hal, posisinya sudah dipilih dan ia tidak lagi berdiri di tengah. Ia berdiri di sisi yang tidak populer, tidak nyaman, tapi jujur. Dan bagi pria yang selama ini hidup dengan cara sederhana, kejujuran itu adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia pegang tanpa ragu. Penangkapan dilakukan tanpa sorak, tanpa kerumunan, tanpa rasa lega yang meledak-ledak. Mobil datang dan pergi. Beberapa pintu rumah dibuka, beberapa ditutup selamanya. Tidak ada perlawanan, tidak ada air mata yang ditunjukkan di depan umum. Desa seolah sepakat menjalani semua itu dengan kepala tertunduk. Setelahnya, Temanggung kembali sunyi. Bukan sunyi seperti pagi berkabut yang biasa, melainkan sunyi yang berisi. Sunyi yang menyimpan nama-nama, keputusan dan dosa yang tidak bisa lagi dihapus hanya dengan diam. Orang-orang kembali ke rutinitas, ke ladang, ke warung, ke jalan desa yang sama. Tapi langkah mereka tidak lagi sama. Pria 40 tahun itu berjalan melewati tempat-tempat yang kini terasa berbeda. Jalan di mana truk itu berhenti. Bangunan dapur umum yang kini terkunci rapat. Rumah-rumah yang penghuninya mendadak tak ada. Semua meninggalkan jejak, meski berusaha ditutup serapi apapun. Ia tidak merasa menang, tidak pula merasa lega sepenuhnya. Yang ia rasakan justru kelelahan yang dalam, seperti seseorang yang terlalu lama menahan napas dan baru sekarang diizinkan bernapas pelan. Ia tahu, kebenaran tidak selalu datang membawa rasa ringan. Desa ini akan terus hidup. Anak-anak akan tumbuh tanpa benar-benar tahu detailnya. Orang dewasa akan memilih ingat atau lupa sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Waktu akan melakukan tugasnya, mengikis sudut-sudut tajam dari ingatan. Tapi tidak semuanya akan hilang. Jejak itu ada di cara orang menatap, di obrolan yang tidak lagi panjang, di keputusan-keputusan kecil yang kini diambil dengan lebih hati-hati. Kejahatan ini mungkin berhenti, tapi bekasnya akan tinggal lama, tertanam di tanah yang sama tempat semuanya bermula. Pria itu sering duduk sendiri di pagi hari, menatap kabut turun dari Sindoro. Gunung itu tetap berdiri, tidak berubah oleh apapun yang dilakukan manusia di kakinya. Alam tidak ikut menilai, ia hanya menyaksikan. Dalam hatinya, ia mengerti satu hal yang sederhana dan pahit sekaligus. Desa bukan hanya kumpulan rumah dan jalan, ia adalah kumpulan pilihan. Dan ketika terlalu banyak pilihan salah dibiarkan tanpa suara, kejahatan bisa tumbuh tanpa perlu berteriak. Ia tidak berharap dikenang, tidak pula berharap dipuji. Ia hanya berharap satu hal, bahwa setelah ini orang-orang akan lebih berani bertanya sebelum memilih diam. Karena kejahatan sebesar ini tidak lahir dari kegelapan total. Ia lahir dari tempat yang terang, dari ruang yang dipercaya, dari kebiasaan yang tidak pernah diuji. Truk itu sudah lama tidak ada. Karung-karung itu telah menjadi barang bukti. Nama-nama telah dicatat. Tapi pelajaran dari semua ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Di desa yang kembali tenang ini, dosa pernah lewat, meninggalkan jejak. Dan jejak itu, cepat atau lambat, selalu menuntut untuk dilihat.